Semoga pagi ini dipenuhi dengan semangat dan kedamaian yang menyelimuti hati Anda. Semoga cahaya pagi ini menerangi langkah Anda dan memberikan kekuatan untuk menjalani hari dengan penuh optimisme. Mari kita awali hari yang indah ini dengan dialog menyejukkan yang akan membawa kita pada renungan-renungan inspiratif, memberikan ketenangan batin dan menambah semangat dalam menjalani aktivitas hari ini. Dalam Mutiara Pagi bersama saya, Haryo Kuku. Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti. Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Dengan bahasa penuh makna. Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah. Membuka hati dan menyentuh sanubari. Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi. Dan pendengar telah hadir bersama kami ada Kiai Mastur SAG MPD dari MUI Kabupaten Jember dan selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Baitul Ilmi Ajung Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kabar baik pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kita sudah masuk di pertengahan bulan September. Sejauh bulan September ini berjalan, bagaimana? Apakah ada kesan yang menarik di bulan September ini Ustadz sejauh ini? Di bulan September ini kan bertepatan dengan bulan Maulid ya, Rabiul Awal. Nah, ini yang tentunya ini merupakan peristiwa yang luar biasa bagi kita kaum muslimin, yaitu kelahirannya baginda Rasulullah SAW. Ini yang tentunya ini semarak ya di bulan ini. Baik, bertepatan dengan Maulid Nabi dan tentunya di bulan September ini semoga segala resolusi, agenda maupun aktivitas panjenengan bisa berjalan dengan baik ya ke depannya. Amin. Dan pendengar Pro1 serta pemirsa YouTube channel RRI Jember, Anda bisa pantau atau monitor kami di live YouTube channel RRI Jember atau bisa nanti bergabung bersama kami untuk berbagi pertanyaan di 3366652. Dan mohon izin untuk konfirmasi Ustadz terkait dengan topik pagi hari ini, kajian kitab Sulam Taufik Iman terhadap Mizan, Sirat dan Haud. Baik. Monggo untuk waktu dan tempat kami silahkan Ustadz. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Ahbabi fillah, para pendengar dan para pemirsa Pro1 RRI Jember dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu kembali melalui udara, ini tentunya dalam kajian rutin. Sebenarnya kitab Sulamut Taufik bersama MUI Jember. Alhamdulillah, ini adalah merupakan suatu anugerah, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk
bisa beraktivitas sehari-hari. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah, selalu juga diberikan kesehatan, dan juga semoga segala hajat dan urusan kita dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang paling penting kita juga berdoa ini mudah-mudahan Indonesia selalu tetap aman. Amin, ya. amin. Ini yang utama ya. Yang Ustaz, utama ya. ini. Karena kemarin sudah lumayan agak panas juga Iya. masalahnya. Ya, mudah-mudahan panasnya politik ini tidak membuat Indonesia tambah terpuruk. Mudah-mudahan Indonesia tetap terjaga dan dijaga oleh Allah, tetap aman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salat ma'assalam. Marilah selalu kita aturkan, kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaat-syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjalankan apa yang menjadi perintah beliau dan bisa menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Dan mudah-mudahan kita juga bisa berpegang teguh dengan Islam ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, para pemirsa rahimakumullah, sesuai dengan apa yang telah disampaikan bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah pembahasan seputar keimanan dengan al-mizan, kemudian as-sirat dan al-haud. Ini sebenarnya karena ini kajian rutin, ini merupakan pembahasan lanjutan dari pembahasan sebelumnya yang terkait dengan keimanan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ini merupakan cakupan dari makna syahadat kedua. Ya. Jadi kita iman kepada Kanjeng Nabi itu bukan hanya sekedar kita mengakui bahwa beliau adalah Nabi dan utusan Allah, ya. Tetapi juga kita harus mengimani setiap apa yang datangnya dari beliau, setiap apa yang beliau sampaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa, kisah-kisah yang terjadi di masa lampau, yang terjadi di umat-umat sebelumnya, ya. Dan juga yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini semuanya wajib kita imani. Apapun itu yang disampaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan informasi yang valid, ya. Kalau dalam kajian hadis berarti hadisnya itu mutawatir atau hadisnya itu sahih, ya. Maka kita wajib mempercayainya. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah dibahas, di antara perkara yang wajib diimani itu adalah berkaitan dengan azab kubur, nikmat kubur, ya, pertanyaan malaikat mungkar nakir, juga berkaitan dengan masalah surga, masalah neraka, ya, kemudian hisab, ya, kemudian ba'ats, hari kebangkitan. Nah, itu sudah dibahas sebelumnya. Hari ini, kesempatan ini kita akan membahas perkara yang lain yang juga wajib kita imani, ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa itu? Yang pertama tadi adalah al-mizan. Apa al-mizan itu? Al-mizan itu kalau secara bahasa mizan itu timbangan, ya. Maksudnya di sinilah timbangan amal. Itu definisinya apa? Ma yuzanu alaihi a'malul ibad.
timbangan untuk menimbang amal-amal yang dilakukan oleh hamba, oleh baik itu manusia dan jin. Jadi ibad itu adalah manusia dan jin. Dan bentuknya mizan ini sebenarnya hampir mirip dengan timbangan amal yang ada di dunia itu, memiliki tiang gitu ya, ada tiangnya, kemudian punya neraca piringan itu ya untuk nimbang amal kanan kiri ya. Baik. Miriplah dengan timbangan yang ada di dunia itu ya. Tapi ini bentuknya besar ya, jurmun kabir ya. Jurmun kabirun. Jadi bentuknya itu sangat besar sekali ya. Tapi bentuknya itu mirip dengan timbangan yang ada di dunia ini ya. Dan timbangan inilah yang nantinya akan menimbang ya amal-amal yang telah dilakukan oleh setiap hamba ya, baik manusia maupun jin tentunya. Dan nanti yang akan bertugas ya menimbang amal hamba ini nanti adalah malaikat Jibril dan Mikail ya. Jadi neraca kan tadi dikatakan punya neraca kanan kiri gitu ya. Ya untuk yang sebelah kiri ya ini untuk menimbang atau ya amal-amal hamba yang jelek itu ditaruh nanti di sebelah kiri, dan untuk amal-amal yang baik nanti akan ditaruh di sebelah kanan. Nah, nanti dan ini sangat menentukan ya, mauqif al-mizan ini, proses mizan ini sangat menentukan bagi seorang hamba apakah dia ini selamat apa enggak nanti di akhirat itu, apakah dia ini masuk surga atau neraka. Nah, ini tergantung beratnya amal ya yang telah ia lakukan ketika kita di dunia ini ya, jika amalnya lebih banyak, timbangan amalnya ini lebih banyak daripada timbangan amal buruknya, maka dia akan dimasukkan langsung oleh Allah ke dalam surga ya. Tetapi apabila timbangan jeleknya ini, amal jeleknya ini lebih banyak daripada timbangan amal baiknya, maka dia langsung juga akan dimasukkan ke dalam neraka ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah ya. Maka adapun orang yang thaqulat mawazinuh, yang timbangan amal baiknya ini berat ya, berarti lebih berat daripada timbangan amal jeleknya ya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia ini dalam kehidupan yang diridhai, artinya dia dimasukkan Allah langsung ke dalam surga tanpa azab ya, jadi nggak perlu diazab lagi karena timbangan amalnya lebih banyak daripada timbangan buruknya. Sebaliknya wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah ya. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah gitu kan. Dan adapun orang yang timbangan amal jeleknya lebih ringan ya, khaffat mawazinu, ini ringan timbangannya ya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah ya. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah ya. Itu hawiyah itu adalah narun hamiyah ya, neraka yang menyala-nyala. Jadi
Karena itu maka ini menjadi perenungan buat kita, ya kan, bahwa kita hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Hidup kita di dunia ini bersifat sementara, dan nanti akan semua amal yang kita lakukan ketika di dunia ini semuanya nanti akan diminta pertanggungjawabannya, ya. Karena itu mari kita harus berlomba-lomba ini bagaimana supaya amal baik kita nanti ini berbobot, ya kan? Sehingga neraca kita di mizan nanti ini lebih berat daripada timbangan amal jelek kita, ya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa memperbanyak amal ibadah. Amin. Ya, ketika kita di dunia ini. Kemudian yang kedua itu adalah as-sirat, ya. Nah, ini juga salah satu salah satu mauqif pada hari kiamat juga ini, ya. Salah satu tempat yang nantinya setiap hamba nanti akan melalui proses ini, akan melewati tempat ini, ya. Ini juga sirat ini juga menentukan juga, ya, bagi seorang hamba selamat apa enggak. Karena sirat itu adalah jembatan, ya, yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Jadi jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, ahadu tarafaihi fi al-ard al-mubaddalah wa taraful akhar fi ma yadil jannah ba'da an-nar, gitu, ya. Karena salah satu ujungnya itu berada di di bumi baru, dan satu ujungnya lagi di sebuah tempat di dekat surga, ya. Di bawahnya itu neraka. Jadi modelnya kurang lebih seperti ini, ya. Jadi ini ujung yang satu, ya, ujung satunya dekat surga, di bawahnya itu neraka. Jadi nanti kan bagaimana pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa nanti itu ketika hari kiamat maka langit bumi ini kan dihancurkan oleh Allah, ya. Bumi semuanya kan dihancurkan, ya. Termasuk bumi ini juga hancur. Nah, ketika sudah dihancurkan, Allah ganti dengan bumi baru, ya kan? Allah ganti dengan bumi baru. Nah, bumi baru ini berbeda dengan bumi yang ada saat ini, ya. Kalau bumi saat ini itu kan ada gunung-gunungnya, ada lembah-lembahnya, ya. Tapi bumi baru nanti itu amlas, jadi rata kayak gini nih, ya, rata. Jadi tidak ada gunung-gunung, tidak ada lembah-lembah, tidak ada, amlas katanya, rata, halus, rata. Nah, disitulah nanti manusia itu kan akan mendapatkan pengadilan Allah, akan diadili di situ kan, di yaumil hisab nanti kan di situ, mahsyarnya nanti di situ. Dari situ nanti mereka akan menyeberang sirat. Ya. Mereka akan menyeberang sirat. Nah, makanya sirat ini juga menentukan selamat dan tidaknya seorang hamba. Yang jelas yang menyelamatkan hamba, ya, menyelamatkan seseorang itu di sirat ini juga bergantung pada amalnya masing-masing, ya kan? Jelas bahwa semua hamba itu nanti akan melewati ini. Dalam Quran disebutkan wa im minkum illa wariduha. Jadi ini artinya bahwa setiap kalian nanti akan melewatinya, akan memasukinya, ya. Cuma ketika melewati surat itu, bagaimana yang saya sampaikan tadi itu tergantung amalnya masing-masing, ya. Yang jelas bahwa surat itu dahdun mazallah, kata ulama itu, ya. Dahdun mazallah. Dalam hadis juga disebutkan dahdun mazallah. Dahdun mazallah artinya licin, gitu, ya. Sirat itu licin,
dan gampang menggelincirkan, ya, gampang menggelincirkan, ya, dan khawaf, ya, sangat ngeri lah kalau lewat sirat itu, ya, karena tadi bahwa di bawahnya itu kalau tidak selamat langsung jatuh ke jebur ke neraka, ya, naudzubillah. Naudzubillah. Tapi apa betul itu bentuknya dari rambut kalau nggak salah, ya? Ada riwayat memang, ya, yang menyebutkan begitu, bahwa sirat itu adaqqu minasy'arah, ya, ahaddu minasayf wa adaqqu minasy'arah. Katanya ada yang mengatakan gitu, ya. Ahaddu minasayf artinya kalau secara zahir kan begitu, ya. Ahaddu minasayf, lebih tajam daripada pedang dan lebih lembut, ya, lebih kecil daripada rambut. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini teksnya, riwayatnya seperti itu. Tapi kata para ulama yang istilahnya para ulama yang mu'tamad, ya, mereka mengatakan bahwa hadis ini itu tidak secara zahirnya. Nah, ini adalah majaz, ya. Kiasannya seperti itu. Jadi bukan secara zahirnya. Maksudnya apa? Artinya sirat itu berbahaya. Sirat itu gampang menggelincirkan tadi itu. Itu maksudnya, itu bukan berarti bentuknya lebih kecil daripada rambut. Gimana mau lewat coba? Kalau lebih kecil rambut aja kadang kita tidak kelihatan, ya. Kalau lebih kecil gimana kita mau lewat, tidak kelihatan. Jadi kata ulama gitu. Jadi maksudnya itu bukan secara zahirnya kayak gitu. Artinya itu sangat berbahaya sekali lah, itu maksudnya, ya. Karena memang tidak ada nas yang sharih dari Kanjeng Nabi seperti itu. Sebenarnya itu entah itu hadis entah apa, tidak jelas sebenarnya itu, ya. Itu tidak jelas karena Nabi sendiri tidak secara jelas menyampaikan sirat itu kayak gitulah, ya. Tapi yang jelas itu maknanya itu adalah bahwa sirat itu sangat berbahaya, itu, ya. Jadi mereka yang menyeberang sirat ini macam-macam. Ada yang nyebrangnya itu nginjak sirat, ada yang nginjak, ya. Ada juga yang diselamatkan langsung, dia terbangnya seperti, jadi terbang bukan nginjak, tapi dia itu terbang di atas sirat itu, seperti kilat itu, ya, seret langsung nyampe. Ada yang kayak gitu, ya. Ada yang naiki binatang tunggangan, ya, makanya kan ada yang mengatakan bahwa gimana orang yang korban itu nanti akan jadi tunggangannya di sirat, katanya gitu, ya. Nah, ini jadi, ya, orang yang menapakkan kakinya di sirat, nah ini, ya, kalau dia diselamatkan oleh Allah, ya, sampai tujuan. Tapi kalau enggak diselamatkan, ya sudah, jatuh, dan jatuhnya itu ke dalam neraka. Naudzubillah, teman, naudzubillah. Maka kita ini kembali, istilahnya, lagi-lagi kita harus introspeksi diri kembali, ya. Itulah nanti keadaan di hari kiamat, ya, yang kita semua nanti juga akan mengalami itu dan akan melewati ini. Makanya kembali tadi kepada amal kita masing-masing. Jadi kemudian yang ketiga sesuai dengan tema itu, al-iman bil haud, ya, iman dengan al-haud. Apa al-haud itu? Al-haud itu kalau kita terjemahkan sebenarnya maknanya itu telaga, ya, telaga. Tapi disebutkan bahwa al-haud itu adalah makanun a'addallahu fihi syaraban li ahli jannah yashrabuna minhu ba'da 'ubudis sirat qabla dukhulil jannah fala yusibuhum ba'da dzalika dhama'un, ya. Jadi haud itu adalah tempat yang Allah persiapkan, ya, tempat yang Allah persiapkan sebagai di situ itu sebagai minuman, ya, untuk penduduk surga, ya. Mereka nanti akan minum
di telaga itu, ya di haud itu, ya setelah mereka nyebrang sirat. Jadi nanti baik. ketika mereka ini sudah nyebrang sirat, selamat sampai di itu tujuannya itu, ya. Kemudian sebelum masuk surga itu, di situ nanti mereka akan menemukan namanya telaga ini, haud itu. Nanti mereka akan minum di situ, ya. Sebelum masuk surga, mereka akan minum dari telaga itu. Maka setelah mereka ini meminum dari telaga ini, fala yusibuhum dhama'un ba'da dzalik, maka mereka tidak akan merasakan kehausan selamanya setelah itu. Karena ini sebenarnya minuman ini, telaga ini sebenarnya sumbernya itu di surga ya sebenarnya. Sumbernya di surga, dialirkan ke telaga ini, ya. Dan telaga, nanti semua orang yang akan masuk surga nanti akan minum di telaga ini, ya. Dan telaga yang paling besar adalah telaganya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita sebut, yang disebut Al-Quran itu adalah telaga Al-Kautsar itu ya. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Al-Kautsar itu maksudnya telaga Al-Kautsar itu, ya. Dan mereka ini kalau sudah minum dari telaga ini, maka mereka tidak akan merasakan haus sama sekali, juga tidak akan merasakan surga, lapar ya. Ketika masuk surga nanti, ya mereka tidak ada lapar, tidak ada haus, dan mereka kan abadi nanti di surga itu ya. Mereka abadi, tidak mati, tidak sakit, ya. Mereka makan minum taladzzudzan, ya. Makan minum itu bukan karena lapar, bukan karena haus, tapi taladzzudzan, yang menikmati kenikmatan makanan dan minuman yang ada di surga nanti. Masya Allah. Baik, Ustadz, terima kasih atas informasinya di sesi yang pertama ini, dan tentunya kami turut undang Anda untuk berpartisipasi di line interaktif 0331336652. Mohon izin Ustadz, sebelum kita rehat, kita akan tampung beberapa pertanyaan untuk dicerahkan di sesi yang berikutnya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aryo Kukuh yang baik hati. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Monggo. Amin. Mohon doa barokahnya. Amin. Salam hormat takdim Pak Ustadz, sehat selalu ya. Siap. Amin. Begini Pak Ustadz, sebelumnya saya mohon maaf cangkolan ya. Ngereng. Karena saya ini manusia Pak Ustadz, ya penuh kesalahan, juga penuh kebaikan, kan gitu ya. Ya. Manusia. Namanya di Indonesia nih, di NKRI ini memiliki media yang tercanggih, namanya RRI Pro 1 di Jember ini ya. Jadi saya wajib bertanya, ya, biar nambah wawasan, nambah pengetahuan, ya. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Begini Pak Ustadz, apakah macam-macam syafaat pada hari kiamat yang perlu dipersiapkan, apa bekal yang harus dipersiapkan? Karena ada Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, ada ya, sholatnya bagus, ya, puasanya bagus, ya, pas tahajudnya sudah bagus, ya, kiami katanya ya, katanya manusia ya, dan lagi sholat anunya tuh, sholat sunnahnya bagus, seperti ya, sholat tengah malam, ya itu, sholat pagi hari itu ya, itu sudah bagus semuanya ya. Sedekahnya juga sudah bagus. Suatu saat ada malaikat turun ya, waktu mengerjakan secara istiqomah tahajud, di tengah-tengah waktu melaksanakan sholat tahajud itu ada malaikat turun. Itu kenapa kok nama yang bagus, nama pekerjaan yang bagus-bagus itu menurut penilaian manusia di dunia bagus, kenapa kok ada di
buku besarnya Pak Ustaz. Letak kesalahannya apa itu Pak Ustaz? Iya. Karena sudah bagus semua kalau dibaca secara dunia lah. Tidak tahu secara akhirat. Gimana ini penjelasannya Pak Ustaz? Biar memperkuat keimanan kita ini Pak Ustaz. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Nuhun Pak Ahmad Abdullah. Pencerahannya secara jelas Pak Ustaz. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik. Mohon maaf sedalam-dalamnya. Salam sehat semuanya. Wahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil kita tampung kembali Pak Ustadz. Ini barangkali ada yang mau bergabung bersama kami di line WhatsApp atau di jalur pertanyaan di line YouTube, live YouTube-nya ini juga bisa Anda bergabung bersama kami pendengar Pro 1. Dan satu pertanyaan kembali sebelum kita rehat Pak Ustadz. Kita coba tampung semaksimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Baik, selamat pagi Bapak. Monggo apa yang ingin disampaikan? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz Al-Fakir mau ngaji juga ini Ustaz. Ini ditanyakan mengenai amalan yang memberatkan di timbangan Ustaz, amal perbuatan baik itu Ustaz. Apa aja amalan-amalan yang yang memberatkan timbangan di akhirat gitu Ustaz. Juga mungkin ada wiritan-wiritan yang juga menyelamatkan di akhirat gitu Ustaz. Yang kedua ini mengenai pertanyaan yang selanjutnya, apakah amal perbuatan manusia yang memasukkan manusia itu ke surga apa bentuk kasih sayang Allah begitu Ustaz? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar Pro 1 atas partisipasinya. Kami tampung dan insya Allah akan dicerahkan oleh Ustadz di sesi yang berikutnya. Mohon izin Ustadz, kami akan jeda sejenak dan akan kembali lagi setelah beberapa yang akan lewat. Tetap bersama kami di Mutiara Pagi. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil azim wa bihamdi, Maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekarang aku merasa semua keperluan manusia demi kelangsungan kehidupannya telah disediakan oleh Allah. Lahan, makanan, air, dan alam, semuanya untuk kesenangan manusia. Semua itu diciptakan tidak untuk dirusak, melainkan dilestarikan karena merupakan karunia Allah. Di dalam Al-Quran telah diberikan berbagai petunjuk kepada manusia yang dikirim Allah ke bumi ini untuk menjadi khalifahnya. Dan salah satu tugas khalifah ini ialah mewujudkan kemakmuran di bumi. Alam ini diciptakan Allah untuk manusia,
sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Memang aku telah berdosa melupakanmu ya Allah. Di dalam surah Luqman ayat 20 juga dikatakan, tidaklah kamu pikirkan bahwa Allah telah memudahkan bagi kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Ia telah menurunkan atas kamu nikmat-Nya yang lahir dan yang batin. Aku ya Rabbi, ingatkan aku kembali untukmu. Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti. Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Dengan bahasa penuh makna. Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah. Membuka hati dan menyentuh sanubari. Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi. Pendengar Persatu dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, Anda masih ikuti Mutiara Pagi dengan topik kajian kitab Sulam Taufik, Iman terhadap Mizan, Sirot, dan Haud. Pendengar Persatu, banyak hal yang telah dijelaskan terkait apa itu Mizan, apa itu Sirot, dan apa itu Haud, dan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya Ustadz di sesi yang pertama tadi. Di antaranya adalah apakah macam-macam syafaat di hari kiamat dan bekal yang perlu dipersiapkan, karena ada beberapa case atau kasus Ustadz di dunia ini mungkin kita menganggap amal ibadah kita sudah baik seperti sholat tahajud yang patang, terus sholat wajib yang sudah terlaksana, tapi malah ini tercatat di amal yang buruk gitu, atau belum tentu buruk menurut Allah, belum tentu baik menurut Allah. Ustadz, bagaimana? Ya, jadi yang pertama yang jelas bahwa kita ini harus menjadi hamba yang baik tentunya. Ya. Jadi artinya apa? Artinya yang pertama itu kita harus menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu poin yang tidak bisa ditawar sebenarnya itu ya. Kita harus menjadi hamba-hamba yang betul-betul taat kepada Allah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Nah, kemudian yang kedua, kita beramal itu tentunya bukannya sekedar kita beramal. Ya, pertama harus diniatkan karena Allah. Ya. Karena amal baik yang dilakukan oleh seseorang, sebaik apapun, kalau bukan karena Allah, maka amalnya terhapus itu, bahkan ya, nggak dapat apa-apa. Baik. Bahkan bisa sebaliknya, bukan pahala didapatkan, justru bisa mendapatkan dosa karena riya itu. Kalau orang berbuat baik, sholat, ingin supaya dipuji, ya, jadi imam, ingin dianggap, maka suaranya itu diindah-indahkan misalnya ya, ini kok suaranya kok bagus, supaya dianggap dia ini suaranya bagus dan sebagainya. Intinya apabila seorang itu berbuat amal baik, jika dia ini tujuannya agar supaya mendapatkan pujian dari orang lain, bukan pahala didapatkan, malah dia mendapatkan dosa. Justru apabila dia melakukan riya ini, ya, bukan dosa biasa, ini bukan dosa kecil tapi dosa besar. Ya, riya itu dosa besar. Naudzubillah, ya kan. Makanya kita setiap kita beramal baik, ya, sholat, puasa, zakat, ya, infak, sedekah, haji, umroh dan lain sebagainya, itu
harus betul-betul diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kan memang sebagian orang itu kan rajin ibadah, ya kan? Kadang umroh tiap tahun, kadang itu ya. Bukan tiap tahun umroh, kadang ada yang umroh setahun itu bahkan 3 kali, 4 kali, gitu ya. Haji tiap tahun kadang gitu ya. Tapi kadang niatnya bukan semata-mata niat ibadah karena Allah. Kadang itu hanya ingin pamer, loh saya loh uangnya banyak ini ya. Ya. Saya tiap mampu tiap tahun haji. Tiap bulan bisa umroh misalnya. Nah, ini kan sudah melenceng niatnya itu ya. Na'udzubillah, yang mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini. Jadi yang pertama yang jelas ini ya. Jadi kita beramal baik itu amalan fardu maupun sunnah ya, harus semata-mata ikhlas karena Allah ya, cari ridha Allah ya, bukan karena yang lain ya. Kemudian yang kedua, di samping kita ikhlas itu, kita beramal itu harus didasarkan pada ilmu ya, terutama amalan-amalan ibadah mahdhah ya, yang memang ada aturan-aturannya dan ketentuan-ketentuannya. Salat misalnya, salat itu kan ada syarat rukun, ya kan? Nah ini meskipun dia ikhlas tapi syaratnya tidak terpenuhi, rukunnya tidak terpenuhi. Salat kelihatannya salat, tapi hakikatnya dia tidak sholat, karena tidak sah sholatnya. Gimana mau sah sholatnya, mau syaratnya nggak terpenuhi. Di antara syarat sahnya sholat kan misalnya harus suci hadas najis, ya kan? Kemudian juga harus benar toharohnya, wuduknya harus benar. Nah kalau wuduknya ini sudah tidak benar, gimana sholatnya mau benar? Kadang wuduknya benar, sholatnya tidak benar. Misalnya dia tidak fasih baca Fatihah misalnya, padahal dia mampu untuk belajar, tidak mau belajar. Ya, Fatihah itu kan rukun sholat. Nah, baca Fatihahnya belepotan. Nah, padahal dia mampu untuk belajar. Lah bagi orang yang nggak mampu belajar, lain lagi urusan, ya kan? Atau dia ini sudah belajar, sudah usaha-usaha tapi bisanya itu, lain lagi urusan. Nah ini ada waktu belajar tidak mau belajar, tapi sholat sakarepe, ya. Sholat seenaknya, pokoknya sholat. Tidak begitu kan ibadah itu, kita itu tidak begitu. Terutama ibadah mahdhah yang memang ada ketentuannya. Nabi kan dawuhnya shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat itu seperti aku sholat, bukan sholat sakarepnya kan gitu. Iya, setuju Ustadz. Karena memang sejatinya sesuatu yang dikatakan ibadah itu niatnya betul, eksekusinya juga betul, baru ibadah. Baik, terima kasih Ustadz. Karena kita keterbatasan waktu, kita coba kejar, ada beberapa pertanyaan yang tadi udah masuk. Amalan apa yang memberatkan timbangan mizan itu tadi Ustadz? Ya jelas ini ya, kita itu hidup di dunia ini kan terbatas, ya kan? Maka kita harus punya amalan prioritas. Mana yang lebih kita utamakan, ya. Yang jelas ada sebuah riwayat yang menyebutkan begini, bahwa ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira kalau saya ini sudah menjalankan kewajiban, sudah menjauhi larangan, kalau saya hanya cukup ini gimana? Apakah nanti di akhirat saya tidak ditanya lagi? Kira-kira riwayat bebasnya gitu ya, dan maknanya begitu. Maka kata Nabi, ya jika dia ini memang jujur dengan apa yang dikatakannya, ya aflahar rajul in shadaq, ya, maka orang ini akan berbahagia, orang ini akan selamat nanti di akhirat. Jika semua yang diperintahkan Allah sudah dikerjakan, yang dilarang oleh Allah dan Rasul juga dijauhi, maka insya Allah dia akan bisa selamat nanti di akhirat. Ya, jadi maka yang utama itu adalah, yang amalan paling berat adalah amalan-amalan fardu.
amalan fardu. Karena Nabi juga dalam hadits qudsi Allah dawuh, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku ya dari amalan fardu yang lebih baik aku sukai daripada amalan fardu. Artinya amalan fardu itu lebih Allah cintai daripada amalan-amalan sunnah. Makanya kita itu ketika kita beramal harus lihat dulu lah gitu, amal apa yang harus kita prioritaskan. Jangan kemudian kita ini mengamalkan amalan-amalan yang sunnah dulu daripada yang fardu. Karena ada sebagian orang itu kan nggak tahu prioritas ini, sehingga malah yang sunnah itu diperbanyak, yang fardu diabaikan. Ini yang apa namanya, yang harus dihindari, ya kan? Makanya kita harus fardu dulu, fardu. Kalau fardu sudah terpenuhi semua, baru kita tambah dengan yang sunnah. Jangan sampai kita terbalik. Kalau kita terbalik, maka kata ulama itu maghrur namanya. Itu maghrur itu artinya ditipu setan. Itu man syaghala nafs walil fardhi fa maghrur. Barang siapa yang disibukkan dengan yang sunnah daripada yang fardu, maka dia ini maghrur, ditipu setan. Berarti gitu ditipu dan dijerumuskan dalam pintu kebaikan malahan. Iya, sebenarnya gitu. Baik, matur nuwun Ustadz. Ini sebenarnya ada satu pertanyaan, tapi sepertinya waktunya kita tidak mencukupi. 2 menit menuju jam 6. Oleh karena itu matur nuwun sebelumnya Ustadz sudah memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua tentunya. Semoga kita menjadi hamba yang semakin bertawakal, semakin taat juga kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah dari Rasul tentu. Dan pendengar Persatu serta pemirsa YouTube channel RRI Jember, terima kasih atas perhatian Anda di Mutiara Pagi kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti. Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Dengan